Hari ini aku mau naik ke Gunung Mudengsan di daerah Gwangju. Jadi 2 hari yang lalu itu habis badai salju di sini. Jadi aku penasaran pengen lihat. Perjalanan dimulai sekitar jam 5:30 pagi dari rumah. Kami ke sana menggunakan kereta yang keberangkatan jam 6 pagi. Nah, perjalanannya memakan waktu sekitar 1 jam sampai ke pintu masuk Taman Nasional. Sebelum memasuki area hutan, kami harus melewati jalan aspal terlebih dahulu seperti ini. Jarak yang dibutuhkan dari pintu masuk tadi sampai sini sekitar 35 menit. Setelah melewati jalan aspal, kami juga melewati jembatan yang cukup panjang, yang di bawahnya terdapat air sungai yang cukup jernih. Ini walaupun musim dingin, airnya tetap mengalir. Walaupun sebagian air yang sisi kanan kiri yang di batu-batu itu membeku. Ini adalah pertama kalinya aku naik ke Gunung Mudengsan di musim dingin. Sebelumnya aku udah pernah kesini, tapi waktu itu lagi musim panas ya, jadi ini adalah pengalaman baru buat aku. Pukul 8:30 kami sudah memasuki area hutan dengan jalur treknya yang berbatu. Ini adalah kuil sebelum tadi kita memasuki hutan. Tadi di depan kuil kami sempat berhenti sejenak untuk memakai krampon dan juga gaiter karena jalur di depan kami ini sudah terlihat salju yang cukup tebal. Jadi kami memutuskan untuk memakainya terlebih dahulu agar perjalanan kami semakin nyaman. Jadi di wilayah ini itu 2 hari yang lalu habis badai salju. Nah, jadi pendakiannya baru dibuka hari ini. Makanya itu kenapa saljunya bisa setebal ini, karena ya memang 2 hari yang lalu habis turun badai. Walaupun suhu ekstrim dan juga saljunya tebal, tapi pendaki di sini itu nggak perlu khawatir karena memang di sini safety banget. Karena di sini ada damkar sama ada ambulans juga di jalur evakuasi. Terus juga nomor-nomor penting darurat gitu bisa dihubungin kapan aja, karena di atas puncak juga sinyal masih bisa kedeteksi. Di rest area kayak gini juga termasuk lengkap ya. Di sini ada semacam P3K, terus juga ada APAR. Sekitar pukul 9 kurang kami tiba di safety rest area. Jadi area ini terdapat papan tutorial untuk melakukan CPR. Terus ada juga papan informasi mengenai status kita ini saat ini sudah berada di ketinggian berapa. Kalau di Indonesia mungkin ini disebutnya pos ya, jadi kayak ada pos 1, pos 2 gitu. Cuman kalau di sini enggak sih, kalau di sini cuman namanya rest area atau shelter gitu. Terus juga di sini ada papan himbauan untuk tidak boleh memasak, tidak boleh merokok, tidak boleh buang sampah, dan juga tidak boleh mengambil atau memetik tanaman yang ada di sini. Kalau untuk papan petunjuk sama ya, di sini juga ada kayak nanti jaraknya berapa kilometer lagi untuk menuju puncak. Kami juga sempat ketemu sama burung kuncul baki. Ini kalau di bahasa Inggris disebutnya ferretid. Saat ini ketinggian kami sudah berada di 402 mdpl. Berhubung kami belum sempat sarapan dari rumah, jadi kami sarapan dulu sebentar di sini. Sebelumnya kami udah sempat beli sandwich di convenience store, juga biskuit, sayuran. Ini kami berbagi juga buat burung-burung ferretid di sini, karena mereka ramah-ramah banget, lucu. Terus juga nggak takut sama orang, mungkin karena saling berinteraksi ya. Setelah selesai sarapan dan juga tadi udah ngasih makan burung-burung dengan biskuit rasa sayur yang kita bawa, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Aku nggak tahu ya kenapa jalur pendakian ini agak sepi, nggak tahu kita yang kepagian atau justru pendaki lain itu udah naik di malam hari waktu kemarin, jadi hari ini mereka tinggal turun gitu. Mungkin mereka ngejar sunrise ya.
Jalurnya masih cukup landai untuk di ketinggian 402 mdpl. Dengan adanya tumpukan salju ini sebetulnya cukup membuat nyaman di kaki ya, karena aslinya ini sebetulnya gunung berbatu. Jadi kalau bukan musim salju ini lumayan gak enak sih di kaki, karena yang kita injek itu batu keras gitu. Tapi kalau misalnya turun salju, batu yang kita injek ini kan udah dilapisin sama tumpukan salju nih, jadi yang kita injek itu lebih empuk dan lebih nyaman di kaki. Sejauh ini sih aku nyaman-nyaman aja ya trekking saat musim salju, karena juga outfitnya juga udah disesuaikan, terus udah prepare juga. Cuman ya kekurangannya tetap ya, walaupun kita udah pakai pakaian tebal tapi kan tetap dingin, belum lagi kalau misalnya berangin. Pokoknya kunci kenyamanan saat mendaki gunung di musim dingin yaitu outfit yang nyaman dan juga hangat. Kalau untuk aku pribadi, kemarin aku pakai triple layer ya, bukan double layer lagi tapi triple. Jadi untuk base layer ini aku pakai Heattech Long John dari merek Uniqlo. Mungkin kalian udah familiar dengan brand ini. Terus untuk double layernya aku pakai bahan fleece kalau nggak salah, lengan panjang. Untuk lapisan terakhir aku pakai outer jaket dari Covernut. Ini dia bahannya dari bulu bebek, terus dia juga waterproof sama windbreaker. Kalau untuk celana aku cuma double layer ya, jadi di dalamnya itu ada Heattech, terus untuk luarnya pakai celana bahan fleece. Kalau untuk sepatu aku pakai yang waterproof. Terus untuk sepatunya aku lapisin lagi di dalamnya pakai hot pack khusus untuk kaki, karena berkaca dari pengalaman sebelumnya, walaupun sepatunya waterproof tapi ternyata dia nggak cukup menghalau dingin dari luar, jadi kaki tuh tetap agak dingin gitu. Terus untuk menghangatkan tangan juga jangan lupa pakai thermal gloves sama hot pack. Kalau misalnya nanti tiba-tiba tangannya beku, walaupun udah pakai sarung tangan kan tetap aja ya, kita nggak tahu bakal sedingin apa nanti di sana gitu. Terus juga telinga jangan lupa pakai earmuff. Terus apa lagi ya, shawl juga kalau perlu. Sekarang kami udah ada di Puncak Bayangan, cuman kami nggak tahu ya ini ada di Puncak Bayangan yang keberapa atau namanya apa. Nggak ada informasi yang bisa kami dapatkan di puncak ini. Yang jelas puncaknya banyak. Dan puncak ini tuh bukan puncak yang akan kami tuju, jadi masih ada lagi di puncak selanjutnya. Jadi kita masih harus terus jalan lagi ke depan. Jalur trekkingnya juga beragam ya. Ini kami kebetulan dapat turunan, terus juga nanti bakal dapat jalur yang landai, terus jalur berbatu, nanti tanjakan lagi gitu. Untuk variasi jalurnya sendiri agak-agak mirip ya kayak di Indonesia, cuman yang ngebedain tuh di sini pepohonannya nggak terlalu rimbun, nggak kayak di hutan-hutan tropis, jadi nggak ada kesan horor. Terus juga papan petunjuk jelas, jalannya juga jelas jalurnya. Kalau misalnya pendaki mau solo hiking juga kayaknya oke-oke aja sih, aman. Beberapa puluh meter ke depan ini nanti sebentar lagi kami bakal sampai di Sembong Peak. Itu adalah puncak bayangan. Di sana terdapat shelter, toilet, juga landasan helikopter. Iya, kalian gak salah denger, aku barusan nyebut landasan helikopter karena memang di sini itu semua gunung-gunung, walaupun gunungnya pendek tapi mereka nyediain landasan helikopter untuk evakuasi pendaki kalau misalnya ada hal yang tidak diinginkan gitu. Entah ini aku yang norak atau emang kurang explore, tapi yang pasti ini adalah pertama kalinya aku lihat fasilitas toilet yang ada di tengah gunung. Ini memang disediakan dari taman nasionalnya dan gak berbayar ya, ini gratis. Yang pasti toiletnya juga bersih dan terjaga.
Selain jalur trek yang berbatu, gunung ini juga dikombinasikan dengan jalur tangga yang terbuat dari besi. Kenapa dibuatkan tangga? Karena gunung-gunung di Korea Selatan itu kebanyakan adalah gunung batu ya, jadi mereka itu nggak mungkin kan kayak di Indonesia tinggal ngebabat pohon-pohon hutan gitu untuk bikin jalur. Untuk sampai di Sanbong Peak ini kami membutuhkan waktu sekitar 1 jam perjalanan. Nah, itu terhitungnya dari tempat terakhir kami beristirahat di safety rest area. Kalau untuk view-nya masih sama aja ya kayak Puncak Bayangan yang lain. Ya paling pegunungan-pegunungan kecil, terus juga ada city view. Gak di mana-mana, gak di Indonesia ataupun di sini. Kalau misalnya habis ketemu jalur landai dapat bonus kayak gini, nanti di depannya kita bakal dapat jalur yang nanjak. Setelah dapat bonus turunan kayak gini, nah lihat tuh di depan ada gunung kan. Nah, kita itu bakal nanjak ke sana, jadi kita bakal nyebrangin gunung itu. Karena ini udah mau nyampe puncak, jadi juga jalur-jalur trekking semakin menyempit. Kanan kirinya mulai rimbun sama pohon-pohon. Tapi ini sisa rantingnya aja karena daun-daunnya udah berguguran waktu kemarin musim gugur. Semakin mendekati puncak juga jalur pendakian itu semakin menyempit, jadi kami harus bergantian dengan pendaki lain yang akan turun. Akhirnya setelah mendaki kurang lebih 7 jam perjalanan, kami sampai juga di puncak. Jadi kami start itu dari jam 7 kurang lebih. Nah, nyampe puncak ini sekitar jam 2 siang. Ternyata di puncak ramai banget, banyak orang. Karena kan memang turun salju itu gak setiap hari ya. Jadi para pendaki juga excited buat nunggu momen ini. Ini mau foto di Tugu aja sampai harus antri gini. Padahal kalau di musim panas gak seramai ini sih. Ini ada beberapa view yang kami ambil dari Puncak Bayangan. Jadi ini tuh semacam pegunungan gitu. Jadi bakal banyak kita lihat gunung-gunung kecil di sekitarnya. Setelah sempat nyeduh kopi, terus juga makan snack sebentar, foto-foto sebentar di Tugu, kita akhirnya memutuskan untuk segera turun karena angin di puncak itu cukup kencang ya, jadi kita juga nggak kuat karena emang dingin banget. Setelah melewati drama-drama pendakian dan juga drama-drama saat turun gunung, akhirnya setelah menghabiskan waktu sekitar 4 jam perjalanan, kami akhirnya tiba di base camp atau di parkiran. Lalu kami melanjutkan perjalanan untuk pulang ke rumah dengan menggunakan bis dan juga kereta. Sampai jumpa di cerita pendakian selanjutnya. Bye-bye.